Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pegiat bola? Nah, di kesempatan konten kali ini mari kita bahas timnas Indonesia lagi. Nah, yang agenda terdekat akan menghadapi Jepang di Osaka, Jepang sana. Dan tentunya ini tidak lawan yang mudah. Tentunya Jepang ini bermain di rumahnya sendiri, di negaranya sendiri, tidak akan mau kalah. Karena Jepang ini sudah pernah dikalahkan oleh Australia 1-0. Dan pastinya di saat melawan Indonesia, Jepang ini tentu saja ingin memenangkan pertandingan. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa menghadapi Jepang, paling tidak mengimbangi permainannya. Ini perkiraan kedua tim ini akan melakukan rotasi pemain-pemainnya. Begitupun Indonesia dan juga Jepang. Kalau pemain Indonesia sendiri, dia memiliki kualitas pemain yang hampir rata-rata sama, dikecualikan strikernya yaitu Oli Romani, dia sedikit di atas rata-rata. Tetapi untuk lini depan, lini tengah dan lini belakang itu bisa dikatakan rata-rata sama. Dan juga Jepang ini dia memiliki rata-rata pemain juga cukup baik juga. Ada yang mengatakan timnas Jepang ini akan menurunkan pemain lapis keduanya pada saat melawan Indonesia. Tetapi kemungkinan besar statement itu akan berubah karena Jepang ini dikalahkan oleh Australia. Dan tentunya tidak akan mau terulang lagi. Coach Hajime Moriyasu itu mengatakan Jepang akan mengalahkan Indonesia dengan telak. Dan apakah Indonesia akan kalah semudah itu? Tentu saja tidak. Dan line up timnas Indonesia ini juga yang menjadi pembahasan menarik. Apakah line up starting 11-nya ini akan disamakan pada saat melawan Cina pada tanggal 5 Juni kemarin, atau dirotasi dengan pemain yang sekarang sudah bisa dipakai, contohnya Marcelino dan juga Martin Pas. Apakah Emil ini akan digantikan Martin Pas? Egy akan digantikan oleh Marcelino? Apakah seperti itu? Nah, itu yang menjadi bahasan menarik yang semua pegiat bola memantau itu. Line up yang akan diturunkan Coach PK. Dan bagaimanakah gaya permainannya? Apakah ada perbedaan pada saat melawan Cina? Tentu saja iya. Perkiraan pada saat melawan Jepang tentu saja tidak akan seofensif pada saat melawan Cina. Lebih banyak bertahan itu kemungkinan. Dan kalau ada kesempatan kita melakukan counter attack. Itu yang paling realistis yang kita prediksikan untuk pertandingan besok tanggal 10 Juni itu. Nah, oke. Jepang memang mempunyai banyak keuntungan. Selain dia bermain di kandangnya, dia sudah juga tidak mempunyai tanggungan beban, karena dia sudah pasti lolos langsung ke Piala Dunia. Tapi ingat, Indonesia sekarang juga sudah tanpa beban karena
Indonesia sudah dipastikan masuk lolos ke round 4. Jadi pertandingan melawan Jepang ini tidak akan mempengaruhi hasil Indonesia dengan kelolosannya di round 4. Nah, seperti itu. Tetapi di sini akan menentukan ranking 3 dan 4-nya antara Arab Saudi dan Indonesia yang menjadi ranking 3 itu. Dan Indonesia sekarang tidak semudah itu dikalahkan, bro. Kita lihat pemain lokal Liga 1 sudah mampu ngeblend dengan Oli Romani pemain diaspora lainnya. Contohnya yang menarik mata, pergerakan Kambuaya sangat masif sekali. Pergerakan Egy, tiki takanya dengan Oli Romani itu juga sangat cantik sekali. Seperti dia sudah bermain bola bersama-sama bertahun-tahun. Seperti itu. Kalau tidak percaya, lihat saja sendiri. Itu sudah bagus. Dan itulah yang menjadi pertanyaan, apa line up-nya itu akan dipertahankan pada saat melawan Jepang tanggal 10 itu. Nah, kita pantau saja, mungkin cukup itu pembahasan dari saya. Semoga kalian suka dengan gaya dan bahasa penyampaian saya dan juga tema yang saya bahas di konten kali ini. Kalau kalian suka, bisa diklik like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pegiat bola. Cayo.